Anda telah membawa sebuah keheningan yang terasa lebih berat daripada kata-kata dan kenyataan bahwa ia terus kembali berarti ada sesuatu di dalam diri Anda yang telah mendengarkan sejak awal. Ini bukanlah jenis keheningan yang membuat Anda kosong. Ini adalah jenis yang menekan tempat terdalam di mana Anda telah belajar untuk tetap diam dan terus bergerak. Mungkin Anda telah tersenyum melewatinya, bekerja melewatinya, berdoa melewatinya, dan tetap merasa bahwa ada pertanyaan tersembunyi di bawah segala sesuatu yang dapat Anda ucapkan. Anda tidak bodoh karena menyadarinya. Anda tidak lemah karena merasakan bebannya di dada Anda ketika ruangan menjadi hening dan malam menjadi jujur. Ada momen-momen ketika Tuhan menjangkau seseorang bukan melalui kebisingan, tetapi melalui rasa sakit yang tepat karena mengetahui bahwa sesuatu yang kudus meminta untuk diakui. Jika Anda telah merasakan bahwa musim ini penting, tetapi tidak dapat sepenuhnya menyebutkan alasannya, tetaplah dekat, karena The Call of the Chosen, a 30-day journey, dapat membantu Anda mengidentifikasi apa yang sedang Anda jalani dan memahami mengapa ia telah berbicara begitu keras dalam keheningan. Untuk mengakses e-book ini, pergi sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan. Apa yang Anda rasakan bukanlah kebetulan, dan Anda tidak harus terus menafsirkannya sendirian. Anda dapat membiarkan momen ini berbicara dengan lebih jelas daripada yang telah diberikan oleh ketakutan. Tubuh seringkali mengatakan kebenaran sebelum pikiran tahu bagaimana menjelaskannya. Anda mungkin menyadarinya dari cara bahu Anda tetap tegang setelah hari berakhir, atau dari cara Anda menatap telepon lebih lama dari yang Anda maksudkan. Menunggu pesan yang tidak pernah datang. Anda mungkin mendengarnya dalam kesunyian kamar Anda sendiri ketika kipas berdesis dan pikiran Anda lebih keras daripada udara. Ada jenis kelelahan yang tidak datang dari terlalu banyak aktivitas, tetapi dari membawa pertanyaan terlalu lama tanpa izin untuk menjawabnya. Itulah mengapa judul ini begitu penting. Ia menamai tempat di mana roh Anda telah berdiri, bahkan jika kata-kata Anda telah berhati-hati dan terbatas. Ia mengatakan bahwa menjadi terpilih tidak selalu keras, dan kadang-kadang tanda pertama adalah rasa sakit karena dipisahkan sementara segala sesuatu di sekitar Anda terus bertindak normal. Anda mulai merasakan bahwa keheningan bukan hanya ketidakhadiran, tetapi tekanan, dan tekanan mengungkapkan apa yang tidak dapat tetap tersembunyi selamanya. Apa yang Anda jalani mungkin meminta jenis perhatian yang berbeda dari perhatian yang telah Anda gunakan sebelumnya. Tidak setiap musim yang sulit adalah hukuman, dan tidak setiap musim yang sunyi adalah penundaan tanpa tujuan. Beberapa hari terasa berat karena mereka membuat Anda lebih sadar, dan kesadaran seringkali merupakan awal dari hikmat. Mungkin Anda telah mencoba memaksa jawaban yang jelas dari tempat di mana Tuhan mengundang Anda untuk memperhatikan pola terlebih dahulu. Mungkin Anda telah menyebut kebingungan sebagai kegagalan ketika sebenarnya itu adalah tahap awal dari pertimbangan. Disinilah janji pesan menjadi praktis. Ini dapat membantu Anda mengenali apakah Anda sedang dipersiapkan, dikoreksi, dilindungi, atau dengan lembut diarahkan kembali. Ini juga dapat membantu Anda berhenti memperlakukan setiap pintu tertutup seperti penolakan dan setiap jeda seperti ditinggalkan. Ketika Anda memahami musimnya, Anda berhenti membuang-buang kekuatan karena panik dan mulai menggunakan kekuatan itu untuk doa, kesabaran, dan gerakan yang setia. Pergeseran itu mengubah segalanya tentang bagaimana Anda menjalani hari. Ada jenis pagi tertentu ketika kehidupan biasa terus berjalan, tetapi kehidupan batin Anda terasa seolah-olah telah berhenti di tepi sesuatu yang tidak dapat Anda namai.
Anda menuangkan kopi, menjawab pesan teks, melipat selimut, melangkah keluar, dan masih merasa seolah-olah percakapan yang lebih dalam telah dibiarkan belum selesai di dalam diri Anda. Disitulah banyak hati yang terpilih hidup untuk sementara waktu. Mereka terus muncul, tetapi mereka tahu ada lebih banyak yang terjadi daripada yang dapat dijelaskan oleh permukaan. Ketegangan itu tidak selalu dramatis. Kadang-kadang itu sangat tenang, seperti kursi yang dibiarkan ditarik di meja, atau jaket yang digantung di pintu ketika tidak ada orang yang datang. Anda bahkan mungkin menemukan diri Anda membaca ulang baris yang sama, ayat yang sama, ingatan yang sama, karena roh Anda tahu ada sinyal yang tersembunyi dalam pengulangan. Dan ketika sinyal berulang, ia meminta hormat, bukan terburu-buru. Ia meminta Anda untuk berhenti berpura-pura bahwa kegelisahan Anda tidak berarti dan untuk mendengarkan seolah-olah hidup Anda tergantung pada mendengar dengan akurat. Begitu banyak pergumulan adalah bahwa Anda menginginkan kepastian sebelum ketaatan, tetapi keheningan jarang memberikan kenyamanan seperti itu terlebih dahulu. Jika Anda telah merasa terjebak di antara apa yang Anda ketahui dan apa yang dapat Anda buktikan, The Call of the Chosen, a 30-day Journey, menawarkan cara yang stabil untuk mengidentifikasi musim tanpa memaksa jawaban palsu. Banyak pembaca yang datang dengan perasaan bingung atau lelah menunggu mengatakan materi tersebut membantu mereka memahami musim mereka dengan lebih jelas, mengatur doa-doa mereka, atau berhenti menafsirkan setiap keheningan sebagai ditinggalkan. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Kejelasan seperti itu tidak membuat hidup lebih sederhana, tetapi membuatnya lebih jujur, dan kejujuran adalah tempat di mana damai dapat mulai lagi. Untuk mengakses e-book ini, pergi sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan. Anda tidak perlu berpura-pura bahwa menunggu itu mudah. Anda hanya perlu mengakui bahwa ia sedang berbicara, dan kemudian membiarkan hikmat menjawabnya, bukan ketakutan. Saat Anda mulai mendengarkan, perlawanan sering kali menjadi lebih keras. Gangguan tiba dengan pakaian seperti urgensi, dan perbandingan mulai mengukur hidup Anda terhadap orang-orang yang tampak bergerak lebih cepat. Satu suara mengatakan Anda tertinggal, yang lain mengatakan Anda terlalu sensitif, dan yang lain bersikeras bahwa jika belum ada yang terjadi, maka tidak ada yang penting yang terjadi sama sekali. Begitulah cara kerja tekanan ketika ia ingin menjauhkan Anda dari pertimbangan. Ia memenuhi ruangan dengan kebisingan sampai jiwa Anda sendiri terasa outnumbered. Tetapi jika Anda terpilih, maka tekanan itu pun memiliki batas. Ia dapat mengganggu Anda, tetapi ia tidak memiliki otoritas untuk mendefinisikan Anda. Yang diinginkannya adalah perhatian Anda, sehingga ia dapat mengubah penantian Anda menjadi frustrasi, dan frustrasi Anda menjadi ketajaman rohani. Yang Anda butuhkan lebih stabil dari itu. Anda membutuhkan cara untuk memperhatikan apa yang nyata tanpa membiarkan pikiran paling keras menjadi kebenaran.
Semakin Anda berlatih itu, semakin sedikit kekuatan yang dimiliki ketakutan untuk menyamar sebagai bimbingan. Anda dapat melihat pola yang sama ini dalam kehidupan Yusuf, yang harus membawa janji sebelum ia dapat melihat jalan. Ia tidak mendapatkan penjelasan yang mudah, dan ia tidak mendapatkan tempat pendaratan yang lembut. Ia harus hidup di dalam cerita yang pada awalnya tidak masuk akal, sambil tetap setia pada apa yang telah dipercayakan kepadanya. Itulah seringkali beban dari kehidupan yang terpilih. Anda diberikan cukup cahaya untuk terus berjalan, tetapi tidak cukup untuk mengendalikan seluruh peta. Jadi Anda belajar untuk membawa kebingungan Anda ke hadirat Tuhan tanpa mengubahnya menjadi penghinaan diri. Anda belajar bahwa penundaan tidak selalu penolakan, dan bahwa ketidakterlihatan tidak berarti ketidakhadiran. Kehidupan Yusuf mengingatkan Anda bahwa dipisahkan dapat mencakup kesalahpahaman, tekanan, dan musim-musim di mana apa yang telah diucapkan belum terlihat. Namun tidak ada yang menghapus janji itu. Itu hanya membutuhkan ketekunan yang dapat menahan rasa sakit dan kepercayaan dalam tangan yang sama. Jika Anda terus mengabaikan sinyal, Anda tidak hanya kehilangan waktu, Anda kehilangan kepekaan halus yang membantu Anda mengenali apa yang penting. Terus-menerus menyebut momen itu biasa, ketika sebenarnya itu membentuk dapat membuat hati terasa tumpul di tempat-tempat di mana ia pernah terasa cepat dan hidup. Anda mungkin mulai menerima lebih sedikit kejelasan daripada yang Anda butuhkan, lebih sedikit damai daripada yang Anda layak dapatkan, dan lebih sedikit keberanian daripada yang diminta oleh masa depan Anda. Itu bukan karena Anda tidak peduli. Itu karena hati manusia dapat terbiasa dengan hampir semua hal, bahkan salah membaca musimnya sendiri. Biaya dari kesalahan membaca itu halus pada awalnya. Anda mulai taat karena kebiasaan, bukan karena pertimbangan. Anda menjawab dari tekanan, bukan karena keyakinan. Anda terus bergerak, tetapi tidak selalu dalam arah yang benar. Dan kemudian suatu hari Anda menyadari bahwa keheningan yang Anda pikir dapat Anda abaikan telah membentuk pilihan Anda sepanjang waktu. Itulah mengapa perhatian itu penting. Perhatian yang hormat bukanlah drama, itu adalah penata layanan. Judul ini tidak memberitahu Anda bahwa setiap hal yang tidak terjawab adalah keputusan. Ia memberitahu Anda bahwa Tuhan mendengar apa yang tidak dapat Anda ucapkan. Rasa sakit di balik doa pribadi Anda, kalimat yang belum selesai di dada Anda, air mata yang Anda telan sebelum siapapun melihatnya, harapan yang Anda lindungi karena terasa terlalu lembut untuk dinamai, tidak ada yang sia-sia. Jika Anda terpilih, maka bahkan tempat-tempat sunyi Anda diketahui. Jika Anda sedang dipanggil, maka ketegangan Anda saat ini tidak berarti. Ketik 1111 di komentar dan kembali ke narasi. Biarkan itu berdiri sebagai konfirmasi sederhana bahwa Anda memperhatikan dan bahwa Anda bersedia melintasi ambang tanpa menuntut seluruh peta terlebih dahulu. Keheningan di sekitar Anda bukanlah akhir dari cerita. Itu seringkali adalah tempat di mana pendengaran Anda menjadi lebih jujur daripada asumsi Anda. Apa yang terjadi di dalam sama pentingnya dengan apa yang terjadi di sekitar Anda. Tidak setiap reaksi dalam tubuh Anda adalah pesan rohani, dan tidak setiap gelombang emosional adalah tanda untuk segera bergerak. Terkadang pikiran Anda mencoba menyelesaikan apa yang masih dipelajari oleh roh Anda untuk dipegang, dan terkadang tubuh Anda hanya lelah karena membawa ketidakpastian terlalu lama. Tanggapan yang bijaksana bukanlah malu pada diri Anda karena semua itu. Ini adalah untuk membedakan antara kepanikan, intuisi, dan pengenalan yang benar. Kepanikan mengencangkan, pengenalan yang benar memperjelas. Kepanikan menuntut kelegaan instan. Pengenalan yang benar meminta ketaatan yang sabar. Perbedaan itu dapat menyelamatkan Anda dari banyak belokan yang salah.
Ketika Anda memahami bahwa kehidupan batin Anda memiliki lapisan, Anda berhenti memperlakukan setiap perasaan sebagai perintah. Anda mulai mendengarkan lebih hati-hati, dan mendengarkan yang hati-hati itu menjadi bentuk penyembahan. Ini membantu Anda merespons dari kebenaran, bukan dari tekanan mentah, yang seringkali merupakan langkah nyata pertama menuju damai. Hubungan dan lingkungan juga mengungkapkan musim apa yang sedang Anda jalani. Beberapa ruangan menguras Anda karena dibangun untuk kinerja, bukan kejujuran. Beberapa percakapan membuat Anda lebih kecil karena mereka menghargai keheningan Anda dan menghukum kedalaman Anda. Dan beberapa orang belum dapat memahami mengapa Anda lebih reflektif, lebih hati-hati, atau lebih sensitif daripada yang Anda dulu. Itu tidak berarti Anda harus mengeraskan hati Anda. Itu berarti Anda harus membedakan di mana perhatian Anda dihormati dan di mana perhatian itu dipecah belah. Anda dapat mengasihi tanpa menjadi berpori terhadap setiap pendapat. Anda dapat terbuka tanpa mengizinkan setiap suara memiliki otoritas yang sama. Ini sangat penting ketika Anda berada dalam musim panggilan yang sunyi, karena kebisingan dapat terlihat seperti kepastian dan urgensi dapat berpura-pura menjadi hikmat. Orang-orang di sekitar Anda mungkin tidak selalu memahami beban yang Anda bawa. Tetapi Anda tidak perlu kebingungan mereka menjadi identitas Anda. Tetaplah lembut, tetapi tetaplah membedakan. Ada juga strategi di balik tekanan itu. Ia sering menggunakan kelelahan untuk mengaburkan naluri Anda, penundaan untuk membuat frustrasi kesabaran Anda, dan urgensi yang lebih kecil untuk mengalihkan perhatian Anda dari satu hal yang paling penting. Anda mengatakan pada diri sendiri, Anda akan berdoa ketika sesuatu menjadi tenang, tetapi mereka tidak pernah benar-benar tenang. Anda berjanji pada diri sendiri, Anda akan berpikir jernih setelah tugas berikutnya, lalu tugas berikutnya tiba dengan tuntutan baru. Segera sinyal yang mengundang Anda ke kepercayaan yang lebih dalam telah terkubur di bawah kebisingan, kelangsungan hidup biasa. Begitulah cara perhatian menjadi aus, tidak semua sekaligus, tetapi dengan pencurian kecil. Jika Anda terus membiarkan hal-hal yang lebih kecil menempati seluruh bidang pikiran Anda, hal yang lebih besar akan tampak kurang mendesak daripada yang sebenarnya. Tetapi hal yang lebih besar tidak menghilang. Ia menunggu untuk dihormati. Dan ketika Anda menghormatinya, Anda mulai memulihkan kekuatan yang tidak Anda sadari telah hilang. Ada titik di mana Anda berhenti bernegosiasi dengan apa yang sudah Anda ketahui. Anda mungkin tidak mengetahui setiap detail, tetapi Anda tahu cukup untuk berhenti menyebut keresahan suci sebagai masalah yang harus diabaikan. Anda tahu cukup untuk mengakui bahwa keheningan telah berbicara. Anda tahu cukup untuk melihat bahwa jiwa Anda tidak meminta kinerja, hanya kejujuran. Disitulah putaran dimulai, bukan dalam emosi yang dramatis, tetapi dalam penyerahan yang polos. Anda berhenti berpura-pura bahwa kebingungan adalah kenyamanan. Anda berhenti memperlakukan penundaan seolah-olah itu adalah bukti bahwa tidak ada yang terjadi. Anda berhenti meminta izin ketakutan untuk mempercayai apa yang telah Tuhan buat jelas dengan cara-cara yang lebih kecil. Judul terus berdiri di depan Anda seperti lampu yang dinyalakan rendah di ruangan yang gelap, tidak membutakan Anda, tetapi memberikan cukup cahaya untuk satu langkah yang setia. Itu cukup untuk sekarang. Dan kadang-kadang cukup adalah tempat di mana ketaatan dimulai. Bayangkan sebuah umbi taman yang beristirahat di bawah tanah jauh sebelum siapapun melihat batang atau bunga. Itu tersembunyi, dan karena tersembunyi, itu dapat disalahartikan sebagai tidak aktif. Tanah menutupinya, cuaca menekannya. Tanah tampak biasa dari atas, sementara di bawah permukaan sesuatu sedang dipegang, dilindungi, dan dipersiapkan. Itulah gambar yang membantu Anda memahami musim ini. Apa yang tampak diam mungkin sedang terbentuk.
Apa yang tampak terkubur mungkin sedang mengumpulkan kekuatan. Apa yang tampak tertunda mungkin sebenarnya sedang di bawah penahanan yang cermat sehingga dapat muncul pada waktu yang tepat. Tanah bukanlah musuh umbi. Itu adalah tempat di mana umbi dipelihara cukup lama untuk menjadi apa yang seharusnya menjadi. Hidup Anda dapat terasa seperti itu juga. Tidak glamor, tidak keras, tetapi penuh dengan pekerjaan tersembunyi. Dan ketika Anda mengingat itu, Anda berhenti menyebut tempat tersembunyi sebagai sia-sia. Musim yang tersembunyi dapat terasa membuat frustrasi karena Anda dapat merasakan kehidupan di bawah permukaan, tetapi tidak dapat mengendalikan waktunya. Anda ingin menggali, memeriksa, memaksa bukti bahwa sesuatu sedang terjadi. Namun menggali terlalu dini dapat merusak apa yang seharusnya muncul dengan lembut. Itulah mengapa penahanan itu penting. Umbi tidak panik karena tidak dapat melihat matahari. Ia tetap di tempat ia ditanam sampai tekanan di atas dan kehidupan di dalam bertemu dengan cara yang tepat. Dengan cara yang sama, ada bagian dari panggilan Anda, penyembuhan Anda, dan pemahaman Anda yang tidak dapat terburu-buru oleh kegembiraan atau kecemasan. Mereka membutuhkan penutupan, mereka membutuhkan waktu, mereka membutuhkan jenis kesabaran yang setia, yang tidak mengacaukan ketenangan dengan kegagalan. Perlawanan di sini tidak selalu jelas. Ia dapat datang dalam bentuk ketidaksabaran, perbandingan, atau keyakinan bahwa gerakan yang terlihat adalah satu-satunya bukti kehidupan. Tetapi pekerjaan tersembunyi tetaplah pekerjaan, dan Tuhan tidak terbatas pada apa yang dapat Anda verifikasi hari ini. Ketika waktunya tiba, gerakan pertama seringkali kecil, sedikit angkat di tanah. Retakan di mana penutup dulu tampak permanen, kelembutan yang tidak ada sebelumnya. Kemudian perlahan bentuknya berubah dari tersembunyi menjadi muncul. Begitulah cara kehidupan batin Anda mungkin bergerak sekarang. Anda tidak diminta untuk memaksa bunga, Anda diminta untuk mengenali tekanan yang membuat ruang untuk pertumbuhan. Disinilah gambar menjadi penting, karena ia menjaga Anda dari membenci tahap awal menjadi. Anda mungkin belum memiliki jawaban lengkap, tetapi Anda dapat merasakan pergeseran. Anda mungkin belum memiliki kejelasan penuh, tetapi sesuatu di dalam Anda tidak lagi puas untuk tetap terkubur dalam kebingungan. Pekerjaan yang tak terlihat menjadi terlihat dalam pilihan Anda, doa-doa Anda, penahanan Anda, dan penolakan Anda untuk puas dengan kenyamanan palsu. Gerakan itu penting, itu tenang, tetapi itu nyata. Saya terjaga. Jika disitulah hati Anda sekarang, ketik itu persis sebagai frasa sederhana Anda dan kembali ke pesan. Biarkan itu menandai momen Anda berhenti mengacaukan penyembunyian dengan menghilang dan mulai menghormati kenaikan lambat dari apa yang telah dipegang di dalam Anda. Umbi tidak butuh tepuk tangan untuk menjadi bunga, dan roh Anda tidak butuh persetujuan untuk menjadi jelas. Titik balik bukan ketika semua orang memperhatikan. Itu adalah ketika Anda melakukannya. Kembali bukanlah kinerja, dan itu lebih penting daripada yang diakui orang. Anda tidak perlu menciptakan cerita dramatis untuk membenarkan apa yang telah Tuhan lakukan di tempat-tempat sunyi. Anda hanya perlu kembali dengan kejujuran. Judul yang sama yang dulu terasa seperti beban kini dapat terasa seperti undangan untuk menyelaraskan kehidupan batin Anda dengan apa yang telah terbentuk di bawah permukaan. Jika pekerjaan tersembunyi itu nyata, maka kembalinya juga bisa nyata. Tidak terburu-buru, tidak mencolok, hanya stabil. Anda mungkin masih dalam proses, tetapi Anda tidak lagi berpura-pura bahwa proses itu tidak berarti. Saat Anda mengakui itu, seluruh atmosfer berubah.
Anda berhenti mencoba terlihat selesai dan mulai belajar bagaimana menjadi setia. Itu adalah jenis kekuatan yang jauh lebih jujur, dan itu adalah kekuatan yang dapat membawa Anda lebih jauh daripada citra yang pernah bisa. Karena itu, praktik Anda sekarang perlu cukup sederhana untuk hidup dalam waktu biasa. Ketika Anda bangun besok pagi, jangan meraih kebisingan terlebih dahulu. Duduk di tepi tempat tidur sebelum Anda menyentuh telepon. Letakkan satu tangan di dada Anda dan satu di pangkuan Anda. Bernapaslah perlahan dan ajukan pertanyaan langsung. Apa yang saya tolak karena saya takut apa yang mungkin dikonfirmasikannya? Kemudian tunggu tanpa terburu-buru menjawab diri sendiri. Tujuannya bukan untuk memaksa wahyu. Tujuannya adalah menciptakan cukup keheningan bagi kebenaran untuk muncul tanpa dikejar pergi oleh kepanikan. Kehidupan yang terpilih sering menjadi lebih jelas dalam tindakan kejujuran kecil yang berulang. Praktik ini bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang konsistensi. Ketika Anda terus membuat ruang untuk kejelasan, Anda belajar mengenali perbedaan antara suasana hati yang lewat dan arah yang sejati. Pengenalan itu dapat mengubah hari Anda sebelum mengubah keadaan Anda. Praktik kedua dapat terjadi di tengah gerakan biasa. Ketika Anda menyetir, mencuci piring, atau berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, sebutkan apa yang paling sulit tentang musim ini tanpa memperindahnya. Katakan dengan polos. Kemudian tanyakan bagian mana dari respons Anda yang merupakan ketakutan dan bagian mana yang merupakan hikmat. Penyortiran sederhana ini dapat menjaga Anda dari membangun seluruh interpretasi dari satu perasaan sulit. Ini juga mengingatkan Anda bahwa pertimbangan tidak dicadangkan untuk momen-momen dramatis. Itu milik yang biasa. Wastafel, lorong, tempat parkir, keheningan larut malam, ini semua adalah tempat di mana orang yang setia dapat menjadi lebih jujur. Anda tidak memerlukan atmosfer yang sempurna untuk berlatih hikmat. Anda hanya perlu hati yang rela dan cukup kerendahan hati untuk mengakui bahwa tidak setiap perasaan kuat layak mendapat otoritas yang sama. Begitulah cara kehidupan batin Anda menjadi lebih stabil. Satu pilihan yang jelas pada satu waktu. Terkadang rahmat tiba sebagai batas. Pintu tertutup dapat menjadi rahmat. Jeda dapat menjadi rahmat. Irama yang berubah dapat menjadi rahmat. Anda mungkin menginginkan percepatan, tetapi yang Anda butuhkan adalah perlindungan dari bergerak terlalu cepat ke dalam apa yang roh Anda belum siap untuk menanggung. Itu sulit diakui ketika Anda bersemangat, tetapi itu membebaskan ketika Anda akhirnya melihatnya. Tidak setiap tidak adalah penolakan. Tidak setiap penundaan adalah hukuman. Beberapa batas adalah hadiah yang menjaga Anda dari melelahkan diri Anda sendiri ke arah yang salah. Mereka mempertahankan perhatian Anda. Mereka melindungi kelembutan Anda. Mereka menjaga Anda dari membangun masa depan berdasarkan dorongan. Dalam pengertian itu, keterbatasan dapat menjadi tindakan perawatan. Itu mengajarkan Anda untuk menghormati kecepatan kebenaran. Itu juga membantu Anda berhenti menuntut dari hari ini apa yang hari ini tidak pernah dimaksudkan untuk menahan. Jadi buatlah satu keputusan dan buatlah dengan bersih. Putuskan bahwa Anda tidak akan lagi menyebut segala sesuatu mendesak hanya karena itu membuat Anda cemas. Putuskan bahwa Anda akan memberikan pertanyaan terdalam dalam hidup Anda tempat yang tenang untuk bernapas. Putuskan bahwa Anda tidak akan menghukum diri sendiri karena membutuhkan kejelasan sebelum bergerak, tetapi Anda juga tidak akan menggunakan ketidakpastian sebagai alasan untuk tetap beku. Ini adalah penata layanan. Begitulah cara Anda melindungi apa yang telah dipercayakan kepada Anda. Kehidupan yang sedang dibentuk oleh Tuhan tidak dapat dikelola hanya oleh dorongan. Itu membutuhkan niat.
Itu membutuhkan batas di sekitar apa yang layak mendapat perhatian Anda dan apa yang tidak. Saat Anda memilih itu, Anda sudah hidup berbeda. Anda sudah menghormati sinyal, bukan melawannya. Sukai ini, jika Anda menerima ini sebagai amin yang sunyi, biarkan itu berdiri untuk persetujuan tanpa kebisingan, untuk hati yang mendengarkan bahkan ketika ruangan tenang, dan untuk ya yang tidak perlu diumumkan dengan keras untuk menjadi nyata. Ya, yang sunyi itu penting. Itu berarti Anda tidak lagi menolak undangan hanya karena datang melalui ketenangan. Seseorang datang ke pikiran sementara pesan ini terbuka, dan itu mungkin karena Anda tidak dimaksudkan untuk menyimpan semuanya untuk diri sendiri. Pikirkan satu orang yang bijaksana, lelah, dan diam-diam mencari kejelasan. Pikirkan seseorang yang telah membawa lebih dari yang mereka katakan, seseorang yang akan memahami pesan semacam ini, dan mungkin merasa tidak sendirian karenanya. Berbagi bukan tentang tekanan, ini tentang perawatan. Ini adalah cara menempatkan kata-kata yang tepat di tangan seseorang yang mungkin membutuhkannya hari ini. Ketika sebuah pesan menamai keheningan dengan jujur, itu dapat menjadi jembatan bagi orang lain yang telah berdiri di tempat yang sama tanpa bahasa untuk itu. Itu adalah bagian dari apa artinya hidup dengan pertimbangan. Anda tidak menyimpan apa yang memberi kehidupan. Anda menyampaikannya dengan lembut. Satu orang, satu momen, satu tindakan kebaikan yang hati-hati pada satu waktu. Sebelum Anda mengucapkan kata-kata berikutnya, biarkan hati Anda setuju dengan mereka. Ada kekuatan dalam menamai apa yang benar tanpa permohonan maaf. Ada kebebasan dalam memilih bahasa yang tidak lagi melawan hidup Anda sendiri. Jika Anda dapat menerima itu, maka ketik saya terpilih dan kembali ke pesan. Ini bukan keinginan, ini adalah pengenalan. Ini adalah cara mengatakan bahwa pekerjaan tersembunyi, tekanan tenang, pemahaman yang tertunda, dan tarikan stabil menuju kebenaran belum sia-sia. Mereka telah menjadi bagian dari formasi yang belum selesai, tetapi nyata. Dan karena itu nyata, itu layak diucapkan dengan percaya diri. Apa yang Anda menjadi tidak perlu kepanikan Anda untuk bergerak maju. Itu membutuhkan kerja sama Anda. Itu membutuhkan kejujuran Anda. Itu membutuhkan kesediaan Anda untuk berhenti berdiri di pintu hidup Anda sendiri dan menyebut ambang sebagai jalan buntu. Sinyal yang pertama terasa berat, sekarang dapat dilihat sebagai undangan untuk merespons dengan keteguhan. Keheningan dapat dihormati tanpa diromantisasi. Menunggu dapat dihormati tanpa dikacaukan dengan ditinggalkan. Masalah dasarnya bukan bahwa Tuhan tidak hadir dalam rasa sakit Anda. Itu adalah bahwa Anda tergoda untuk menafsirkan rasa sakit terlalu cepat. Tetapi ketika Anda melambat, potongan-potongan mulai cocok. Judul, tekanan, pekerjaan tersembunyi, perlawanan, putaran, praktik, dan damai semuanya milik cerita yang sama. Dan cerita itu masih terbuka dengan kelembutan dan otoritas. Anda dapat merasakan perbedaan sekarang antara didorong dan dipimpin. Satu membuat Anda tegang, yang lain membuat Anda perhatian. Satu bergegas untuk membuktikan dirinya, yang lain terus kembali ke apa yang benar. Apa yang dimulai sebagai beban telah menjadi sinyal, dan apa yang dulu tersembunyi telah menjadi panduan. Anda tidak perlu memaksa bunga. Anda tidak perlu menggali umbi. Anda tidak perlu berlari mendahului musim yang sedang membentuk kekuatan Anda. Biarkan tanah melakukan pekerjaannya. Biarkan keheningan melakukan pekerjaannya. Biarkan praktik-praktik menambatkan Anda ketika emosi mencoba menghamburkan Anda. Biarkan sinyal tetap cukup kudus sehingga Anda menolak untuk salah membacanya untuk kenyamanan. Ada damai dalam penyerahan seperti itu, bukan karena segala sesuatu diselesaikan, tetapi karena Anda akhirnya bergerak dengan apa yang telah ditunjukkan kepada Anda. Pegang itu dengan hati-hati dan berjalanlah dalam damai. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang
Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.